kesempatan ini kita akan membahas topik mengenai integrasi pengembangan, survei kepuasan pelanggan, dan alat analisis kualitas layanan dalam perbaikan proses bisnis. Di dunia usaha saat ini, pelanggan adalah penentu utama keberhasilan. Mengetahui seberapa puas mereka saja belum cukup. Kita juga harus paham mengapa mereka merasa demikian dan bagaimana dari layanan kita yang masih perlu ditingkatkan. Disinilah peran penting penggabungan dua alat ukur, survei kepuasan sebagai sarana pengumpulan pandangan pelanggan serta alat analisis kualitas layanan untuk menelusuri akar masalah dan menentukan langkah perbaikan yang tepat. Survei kepuasan pelanggan adalah instrumen yang disusun secara terstruktur untuk mengukur seberapa jauh kinerja perusahaan sesuai harapan pengguna. Di sisi lain, analisis kualitas layanan menggunakan alat seperti model Serval, diagram sebab akibat atau bagan kendali berfungsi mengurangi unsur-unsur layanan mulai dari kendala, ketanggapan, jaminan, empati, hingga bukti fisik. Tujuan integrasi keduanya adalah agar kita tidak hanya mendapatkan angka penilaian saja, tetapi juga mengetahui titik lemah yang sebenarnya. Tanpa penggabungan ini, hasil survei hanya menjadi data umum tanpa petunjuk teknis perbaikannya. Langkah pengembangan dan integrasi. Yang pertama, menyusun survei yang tepat. Pernyataan disesuaikan dengan indikator kualitas layanan yang relevan dengan jenis usaha. Yang kedua, mengolah dan menganalisis data. Hasil survei menunjukkan nilai kepuasan, sedangkan alat analisis kualitas membantu membandingkan antara apa yang diharapkan dan apa yang dirasakan, serta mencari faktor penyebab kesenjangan tersebut. Yang ketiga, menghubungkan dengan proses bisnis. Hasil gabungan ini dipetakan langsung ke alur kerja yang ada. Misalnya, jika keluhan muncul pada kecepatan pelayanan, analisis menunjukkan hambatan ada pada tahapan pemeriksaan berkas atau alur persetujuan yang terlalu panjang. Selanjutnya yaitu penerapan untuk perbaikan dan keunggulan. Dari hasil integrasi ini, perusahaan bisa menyusun rencana perbaikan yang terarah dan terukur. Contohnya, jika survei menunjukkan nilai rendah pada kenyamanan dan analisis menunjukkan pada penataan ruang serta suhu udara, maka perbaikan difokuskan tepat di sana, bukan sekedar menambah pelayanan saja. Keuntungan utamanya yaitu masalah diselesaikan sampai ke akarnya, tidak berulang lagi, dan sumber daya digunakan secara efisien. Selain itu, perbaikan yang dilakukan berdasarkan data nyata membuat kualitas layanan meningkat, serta bertahap dan berkelanjutan sehingga kepuasan sekaligus kesetiaan pelanggan ikut terjaga. Sebaliknya, jika hanya menggunakan salah satu alat saja, risiko muncul keputusan yang kurang tepat atau hanya menutup masalah permukaannya saja. Sebagai kesimpulannya yaitu integrasi antara survei kepuasan dan analisis kualitas layanan adalah jembatan penting antara pandangan pelanggan dengan perbaikan nyata di dalam perusahaan. Data dari pelanggan menjadi dasar, sedangkan alat analisis menjadi panduan teknis untuk menyempurnakan proses kerja. Dengan cara ini, perbaikan bisnis tidak lagi berupa dugaan, melainkan langkah yang terencana, terukur, dan benar-benar menjawab kebutuhan pelanggan. Mungkin cukup sekian penjelasan sedikit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.